sudah bersatu, tidak perlu ada orang yang mempersatukan lagi. Datang lagi ini ternyata laporan dari masyarakat membawa suasana kebatinan daripada masyarakat Kalteng ini mencekam, kan bawa mandal terus bikin acara-acara yang tersembunyi, mempertontonkan kanuragan. Nah, masyarakat kita ini sepertinya merasa was-was dengan keberadaannya, sehingga teman-teman mengajak kita untuk melakukan aksi damai. Gardayak mendukung ya. Kami tidak memusuhi ya teman-teman kita dari Kalbar ya, tetapi organisasi yang bagus ya, yang smart gitu ya, dan memang mendorong pembangunan di daerah manapun dia berada, itu kita pasti mendukung. Nah, tapi kalau organisasi yang membuat kita takut ya, pasti kita akan pasang kuda-kuda. Seperti FPI itu datang, kan kita ketakutan itu. Oh, kita langsung pasang kuda-kuda. Nah, oleh karena itu teman-teman kita dari JBBR ya, coba mereka merubah penampilan ataupun action itu dengan memakai di mana mereka pijak buminya, di mana bumi dipijak, itulah dijunjung. Kalau mereka berada di Jakarta misalnya, nanti dia kan akan menyesuaikan diri dan keadaan sana. Jadi maksud kita itu kita tidak anti, tidak. Kita ingin suasana Kalteng ini damai, karena kita sekarang sedang membangun, kita sekarang sedang menghadapi banjir, kemarin menghadapi COVID. Nah, mari kita ajukan ini supaya keadaan suasana damai. Kalaupun nanti misalnya ada suatu pertemuan dan silakan melalui jalurnya yang ada. Jalurnya yang ada, DAD bisa dimanfaatkan sebagai saluran. DAD Kalbar dengan DAD sini akan melakukan komunikasi. Jadi kita jangan salah memahami bahwa ini mungkin action yang dilakukan bahwa tidak bisa menerima gerakan-gerakan yang membuat orang takut. Satu dua, mohon perhatian sebentar. Seksi itu baterainya belum dibawa itu. Coba cepat. Ya, oke, terima kasih. Ya. Selamat datang. Dayak Menteri kau. Ruang bentuk lebu Badung Batu Bundaran hari itu. Desa Segenang Jaya
Uma Betang dan Bertasapa Belum Bahadat. Ingat, kita harus tertib. Pak Toseng, ya siap bilang untuk Pak Toseng. Ya, baik. Kita akan memulai acara kita. Bisa minta tolong nggak teman-teman? Karena ini bisa bergeser nggak ke bawah biar saya terlihat fokus orang. Mohon izin agak mundur dikit karena supaya kita bikin lingkaran untuk diri dulu. Kita bikin lingkaran. Ya, bentuk diri. Ya, supaya yang lain semua kelihatan. Spanduk-spanduk agar mulai dibuka. Tadi saya lihat ada di spanduk-spanduk. Tetap jaga prokes ya. Jaga jarak, jaga jarak. Petugas yang tidak punya masker tolong panitia. Petugas yang membentangkan spanduk agar berada di depan, dihitung orangnya. Ya, yang khusus memegang spanduk berada di depan. Kita mulai. Satu mic dimatikan, satu mic. Kita jadi malas acara yaitu membatai sapi jepangan, bau jepangan, 5 manuk 10 bulan. Dengan tujuan akan bersama di teras. Dan terima kasih selamat berada nasional. Supaya ini bisa dimengerti juga oleh media, saya akan memandunya menggunakan bahasa Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perkumpulan atau pertemuan kita hari ini di Bundaran Besar Palangkaraya pada tanggal 26 November 2021 yaitu dalam rangka kita mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak Kabupaten, di mana kita akan bersatu bersama menjaga budaya kita, ya, di mana kita sendiri telah bersepakat mematuhi perdamaian rapat damai Sultan Hanoi pada tahun 1894 yang silam. Untuk itu, saya langsung membaca susunan acara kita dan saya minta juga ini kita hikmat ya, ketik. Yang pertama adalah penyampaian kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi penyembelihan 1 ekor sapi, 1 ekor babi, dan 10 ekor ayam. Yang kedua adalah doa, karena kita di sini bermacam agama, nanti kita kayak patuh saja berdoa masing-masing menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang ketiga, penyampaian materi aksi damai oleh penanggung jawab yaitu Bapak Gujun. Setelah itu ada atraksi pencak silat dari Singa Jambung, yaitu bela diri, seni bela diri silat tradisional Dayak Kabupaten. Selanjutnya pembacaan orasi yang pertama oleh Bapak Edi Remung, yang kedua oleh Bapak Toseng Asang, yang ketiga oleh Bapak Bapak Irawan, yang keempat oleh Bapak Iking Mahar, yang kelima
yang ketujuh oleh Bapak Husan, dan yang ke-8 oleh Bapak Berkat. Setelah itu dilanjutkan penyerahan dan pemberian naskah pernyataan sikap yang pertama kepada yang mewakili Ketua DAD atau yang mewakili, yang kedua untuk Polda Kalteng, yang ketiga untuk tugas parpol. Yang selanjutnya adalah setelah acara ini kita akan bergerak menuju Betang Hapakap, Jalan RT Milono kilometer 3,5. Nanti teman-teman kita dari Polda Kalteng yaitu Polres Kota Palangkaraya yang memandu kita. Selanjutnya persiapan kita acara diskusi di Betang Hapakap Palangkaraya. Baik. Silakan teman-teman pemain musik untuk mainkan dulu tas saya apa gitu yang memeriahkan kegembiraan kita. Mainkan dulu. Tidak sesuai dengan pesan Pak Betang, karena kita memandang mereka melanggar adat istiadat. Mereka pasang pantak tidak izin dengan tidak berkoordinasi dengan tokoh adat setempat. Pantak ini tidak dikenal di Kalimantan Tengah ini. Kita kenal sebelah Sepundu, kita kenal Pantar, kita kenal pasar Petahu, kita kenal Sepundu, apa Sandung, kita kenal apa itu Keramat segala macam. Kita nggak kenal Pantak, mereka bikin acara ritual di tempat kita. Tidak cocok. Bukan coba kita bikin pasar Petahu di Kalimantan Barat, ribut juga mereka. Ya kan, kita dirikan Sandung di Kalimantan Barat, ribut mereka. Jadi itulah jangan sampai terjadi cara seperti melanggar adat istiadat kita. Dari Kalimantan Tengah nih, Kalimantan Tengah sudah bersatu, kita sudah bagus. Ya, jangan kayak langsung mereka kayak seperti seolah-olah tidak bisa bersatu besar Kalimantan Tengah ini tanpa kehadiran mereka. Nah, ini kita harus jujur aja sebenarnya. Jadi kemauan mereka ini apa? Kan itu. Kalau memang mereka mau menguasai masyarakat Dayak seluruh Borneo ini ya jangan juga, ya kan? Tidak mungkin. Karena setiap daerah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur beda-beda. Ada budaya istiadat yang oke lah kita lihat, oh itu hampir serupa, tapi saya katakan itu tidak sama. Silakan bangun ormas DPR di Kalteng. Silakan di sana. Kami akan tahu. Karena apa? Yang kalian lakukan di sini adalah merusak tatanan budaya. Tampakkan dalam diri kami ini seolah-olah kalian menguasai Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah tidak mengenal Batak. Kalimantan Tengah ada bahasa Petahu. Jadi teman-teman saudaraku, kita sama-sama Dayak.
saya sepakat Dayak bersatu. Tapi jangan injak-injak kepala kami. Jangan injak-injak hadap martabat kami. Terkait dengan acara kita hari ini, kenapa Danum ikut hadir ambil bagian? Selain sebagai anggota koalisi ormas yang ada di Kalimantan Tengah, tapi kami juga terpanggil, sudah mulai terusik oleh kelakuan-kelakuan yang tidak bahadat. Jadi dia belum bahadat, sok hebat, sok berkuasa. Bagi Danum itu tidak ada apa-apanya. Nah, keberadaan TBBR itu mengadopsi semua kebudayaan dari suku Dayak tertentu di Kalimantan Barat, dan itu dibawa ke sini, akhirnya akan berbenturan dengan kebudayaan suku Dayak Kalimantan Tengah. Bukan tidak ada orang Dayak di Kalimantan Tengah ini, bukan tidak ada orang yang mampu berbuat di Kalimantan Tengah ini. Saudara-saudara mencatat sejarah, kita catat sejarah, tidak ada yang sampai menggemparkan dunia selain dari yang dilakukan oleh orang-orang Dayak di Kalimantan Tengah ini. Itu pertanda bahwa di Kalimantan Tengah ini ada pasukannya, ada orang-orang hebat, tapi sengaja tidak membangga-banggakan diri dan membusun-busunkan dada. Itu semua karena apa? Karena falsafah Huma Beta dan Danum Bahadat. Jadi di Kalimantan Tengah, barang siapa yang dia bersedia untuk Danum Bahadat, jangan dan tidak boleh datang ke sini. Siapapun itu, mohon maaf, kita Dayak punya teritorial. Kenapa ada Dewan Adat? Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Itu sudah ada batasan-batasan teritorialnya. Tidak perlu kita campur aduk, tidak perlu kita unjuk gigi di rumah orang, karena akan menimbulkan masalah. Katanya sebagai pejuang Dayak dan membela Dayak, tapi dengan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan pergesekan antara sesama Dayak, itu artinya musuh dalam selimut dan bala dalam sekam. Marilah kita sesama Dayak yang ada di Pulau Kalimantan ini betul-betul menjaga teritorial masing-masing. Kalau mau main ke rumah saya, permisilah dan datanglah dengan baik-baik. Begitu juga kami dari Kalimantan Tengah ini main ke tempat orang lain, kami juga wajib permisi kepada tuan rumah. Kita memang saudara, Dayak memang saudara, tapi sifat dan budaya dan kehidupan kita pasti ada beda. Maka saling menghargai satu sama lain itu adalah final sebagai tanda Danum Bahadat. Saya bertanya kepada pasukan, siapkah mengusir orang yang tidak Danum Bahadat dari bumi Tambun Bunga ini? Siapa yang tidak Bahadat? Belum, silakan angkat kaki dan salam tinggal di bumi Tambun Bunga, tinggal di rumah Beta yang penuh dengan falsafah dan semangat Danum Bahadat. Demikian, ini saya mohon nanti panitia atau petugas untuk membaca itu, ya, karena itu bagian dari tugas mereka. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, Danum terbuka, Danum terbuka, Danum terbuka menerima kulah-jelahan siapa saja dari manapun, dengan catatan tahu adat dan tata krama. Jangan harap bisa bertemu dengan Danum kalau dia Bahadat, selesai urusan. Meskipun saudara-saudara saya ini juga memakai senjata pusaka mereka, itu supaya membuktikan bahwa kita itu ada gitu. Jadi bukan tidak ada orangnya gitu, walaupun munculnya itu jarang, munculnya itu dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Di mana mau ini bijak? Di situ. Dayak Kabeng. Dayak Kabeng.
tentu saja kita sudah sepakat ya bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, supaya badan selamat ya. Di mana kita bertandang atau berkunjung kemanapun, untuk kita juga kalau kita pernah hidup di luar seperti saya, SMA aja saya sudah di Surabaya, terus saya kuliahnya di Malang, saya juga kuliah sempat juga di Palangkaraya, di Jakarta saya kuliah. Jadi kalau saya tidak pandai membawa diri, saya kira sebentar saja saya mendapat musuh ya, apalagi di kota-kota besar. Jadi saya sangat sependapat bahwa kita itu di mana kita bertempat tinggal ataupun berkunjung, kita harus senantiasa menghormati nilai-nilai kehidupan yang ada di wilayah tersebut, dan kita tentu saja menghormatinya, dan kita tidak boleh kita membawa adat kita yang kita kedepankan. Nah, supaya jangan terjadi konflik budaya yang bisa membenturkan kita sehingga terjadi suatu pertikaian yang sebenarnya patut harus kita hindarkan. Jadi saya sangat pendapat itu. Termasuk kalau untuk di Kalimantan Tengah, tentu saja kita berharap saudara-saudara kita dari etnis lain itu kita sangat terbuka, apalagi kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama saja, tetapi ada budaya-budaya lokal yang tentu saja perlu dihormati ya, yang perlu juga dihargai. Tidaklah membawa adat masing-masing ke daerah tempat ini. Nah, itu kami berharap demikian, tidak ada benturan dengan siapapun seharusnya, karena apalagi Dayak ini kan berbagai suku, ratusan, 400 lebih. Berarti kita ini kalau saya masuk ke Kutai Barat misalnya, udah beda, jauh beda dengan kita Kahyang. Di siang itu jauh, di mana beda. Nah, kalau saya membawa adat saya di Kahyang ini, rumah kanit Kawan menjual Kahyang, nah, termasuk ya, kita harus berkoy dan mulai cakap pandai kan, kalau di non kerepayu itu kan. Ternyata kan seperti kita dengar, apa benar itu tidak berita hoax atau tidak yang di Barat Selatan, dia bilang saya nikahan saja dan sebagainya, langsung tega, lalu juga ya berbokok segalanya aja bro. Itu bocor dia, aku masuk itu medsos sudah. Nah jadi kita itu kalau ingin selamat itu memang haruslah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah kemudian pertanyaan, setujukah kita jika sedang ada dilakukan terhadap orang melanggar adat istiadat? Setuju, kita sangat setuju. Karena dilakukan sedang ada itu untuk mengingatkan dia, mengoreksi gitu. Tetapi sebenarnya sesungguhnya sidang adat dilakukan itu adalah berujung pada perdamaian. Jadi tidaklah seperti sidang di hukum positif. Kalau sidang di hukum positif, siapa yang bersalah dan langsung saja dia akan menerima sanksi yang sesuai dengan kesalahan masing-masing. Kalau di sidang adat, dia mendapat sanksi berupa singar atau berupa denda yang ditentukan nilainya sesuai dengan berat ringan pelanggaran. Tetapi setelah itu ada proses lain yang akan dilaksanakan, seperti contohnya pernah terjadi di Bundaran Besar ini dulu, itu luar biasa itu penembakan yang dilakukan oleh aparat pada saat kunjungan Presiden Gus Dur. Ada 4 orang yang petasannya yang meninggal. Salah satunya ponakan kita Pak Kejadi, Insinyur Menunggu Dede Harani. Jadi betapa kita luar biasa, kita akhirnya sampai terjadi menyerang segala macam aparat yang ada. Nah tetapi setelah dilakukan suatu pertemuan, diadakan sidang adat dan dinyatakan kena sanksi
dari pihak aparat dan diwakili oleh Bapak Brigjen Penyang atas nama kepolisian waktu itu yang menyidang itu adalah Simol Penyang, Damang senior itu ya, koordinator juga, dan juga saya ingat sebagai mantir juga ada kekuatan itu Penyang anu Purian Dewe Penyang ya kan, jadi 3 Penyang selesailah akhirnya peristiwa itu dan menyembelih kerbau tidak salah, dan akhirnya ujungnya damai. Bahkan dulu akhirnya kepolisian diberikan oleh Pasmawi kalau tidak salah itu untuk SPN, itu juga tujuannya adalah untuk merekrut sebanyak mungkin masyarakat Dayak ini yang ingin jadi aparat kepolisian. Nah, ujungnya jadi baik gitu. Jadi tidak perlu orang merasa takut sebenarnya dengan sidang adat, kecuali dia memang sangat merasa bersalah. Tetapi saya yakin kalau teman-teman kita dari etnis lain, mungkin ada yang pernah kena sihir dan sebagainya, itu saya kira itu untuk pengalaman ya. Saya pernah mendengar teman saya yang bekerja di Kutai Barat membangun lapangan terbang mereka ya. Nah, karena dia membawa surat mengantar untuk kepada salah seorang, kalau tidak salah apakah itu kepala ketua RT, ternyata ketua RT tidak ada di rumah, ada perempuan di rumah satu. Dia tidak tahu kan, kita mengantar surat itu bertemu dan pulangnya langsung mereka didenda, ada didenda 5 juta. Bingung dia, apa salah saya? Karena di sana tidak boleh seseorang datang menemui perempuan yang tidak ada ibu bapaknya di rumah. Setidaknya tidak ada laki-laki di rumah, karena laki-laki bertemu perempuan itu yang bukan tidak ada hubungannya, itu sangat diharamkan. Sehingga pernah denda. Nah, karena dia memang mau lama-lama bekerja di sana, dia akhirnya percaya. Dan yang terakhir kita mendengarkan ada pemerkosaan terhadap orang Dayak oleh orang Madura dan kena denda beberapa miliar itu ya. Nah, jadi berapa antang itu beberapa miliar, sehingga ya itulah untuk memberikan suatu peringatan. Tetapi setelah sidang itu dilaksanakan, berhenti upaya-upaya mau menyerang Madura, berhenti. Nah, jadi itu jawaban pandangan saya, dan siapa yang patut dilengarkan. Saya kira kalau orang itu berada di Kalimantan Tengah, berarti kan kerapatan mantir adat itu yang melaksanakan di Kalimantan Tengah yang mungkin ditunjuk atau diangkat oleh Dewan Adat Dayak Provinsi. Tetapi kalau sudah di luar dari Kalimantan Tengah, ya saya kira harus jajaran tertinggi kita yang di atas kita, ya kalau di Dayak itu adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang menetapkan dan menentukannya, dan itu saya kira perlu kita budayakan demikian. Kita masing-masing menghormati, karena beda-beda kita punya adat istiadat di Dayak ini sangat banyak sekali. Bagaimana pendapat dengan kegiatan Hasupah Hasan Daw ini? Terus yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai kelanjutan dari Ormas TBBR ini? Apakah itu memang wajib dibubarkan di Palangkaraya atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, jadi saya mengapresiasi kegiatan refleksi akhir tahun ini yang diadakan oleh teman-teman koalisi Ormas, dan tentu saja dapat pertama adalah untuk pertemuan kita dari para pimpinan Ormas untuk silaturahmi, terkait juga dalam masih dalam rangka Natal ya. Jadi itu sangat baik, saya mengapresiasi sekali. Dan dari hal-hal yang sudah berkembang terkait tuntutan koalisi terhadap organisasi TBBR di Kalimantan Tengah, saya mengapresiasi juga
langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh teman-teman. Tetapi intinya kita sudah mendengar tadi ada perdiskusian daripada para pemangku adat bahwa intinya masyarakat Dayak itu adalah cinta damai, sehingga istilah peradilan adat itu sudah tidak ada, tetapi hanya sidang adat dengan mantir perdamaian. Sehingga kalau nanti memang diputuskan untuk itu, kita mendukung adalah dengan sidang daripada mantir adat perdamaian gitu ya, karena ujungnya harus damai gitu. Meskipun ada hal yang terasa terjadi konflik budaya daripada Kalimantan Tengah dan yang dibawa oleh TBBR, tetapi kita ingin ujungnya itu selalu guyup gitu, damai, karena kita sesama Dayak. Jadi itu yang kita harapkan, karena buat apa kita ribut-ribut begini kalau ujungnya untuk nanti terpecah belah. Tapi kita ingin ujungnya itu udah guyup lagi, bersatu lagi gitu. Itu ya. Oke, terima kasih statementnya ini Pak. Selamat siang. Dengan tema eksistensi ormas, perkumpulan berguna dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai lokal. Sebagai warga masyarakat Kalimantan Tengah, saya memberikan apresiasi atas kegiatan Hasupah Hasundao Basura Budaya di penghujung tahun 2021 ini, yang meskipun di tengah pandemi COVID-19 masih dapat melaksanakan kegiatan ini, di mana acara dimaksudkan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dari stakeholder dan segenap masyarakat untuk bersikap dan melangkah dalam melaksanakan peranan ormas atau perkumpulan atau kerukunan di Kalteng, dan sebagai upaya melalui kearifan lokal dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal demi eratnya persatuan dan kesatuan di Kalimantan Tengah antar segenap komponen masyarakat dari berbagai suku bangsa yang ada di Kalimantan Tengah untuk dapat bekerja sama menjaga situasi kehidupan yang harmonis serta kondisi kamtipmas yang kondusif. Nah, untuk itu kepada saya diminta menyampaikan pandangan dalam mengejawantahkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan situasi kamtipmas kondusif di Kalimantan Tengah ini, dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi dasar dari kegiatan kita ini adalah surat dari panitia Hasupah Hasundao itu sendiri yang dikirimkan pada 27 Desember 2021. Sumber potensi konflik di Kalimantan Tengah, bab 3, Pak. Kekayaan Pulau Kalimantan dari sumber daya alam yang dimilikinya membuat banyak pencari kerja untuk datang ke Kalimantan dan termasuk ke Kalimantan Tengah sejak sebelum Indonesia merdeka. Berbagai etnis dari tahun ke tahun selalu bertambah, baik melalui program transmigrasi maupun pencari kerja yang datang dengan keinginannya sendiri. Selain kaya dengan hasil hutan, perikanan, sungai, dan potensi tambang yang tersebar di semua provinsi, itu mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Dan bila usaha tersebut telah berjalan, diperlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Karena keterbatasan tenaga kerja lokal, sehingga sebagian didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Proses asimilasi pun berjalan dengan alamiah. Karena banyak pendatang yang kawin-kawin dengan masyarakat lokal, jadi pada awalnya potensi konflik itu dapat diredam dengan baik, hidup bersama dalam satu lingkungan yang saling hormat menghormati, tercipta dengan baik. Kalaupun ada riak-riak kecil, umumnya itu dapat diselesaikan dengan baik. Penduduk asli Provinsi Kalimantan Tengah adalah masyarakat etnis Dayak. Suku Dayak di Kalimantan Tengah ini terdiri dari banyak suku dan umumnya memeluk agama Islam, Kristen, serta Hindu Kahringan. Dalam satu rumpun keluarga, namun dalam kepercayaan atau agama yang berbeda. Mereka hidup rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Etnis Dayak memelihara suasana damai dan tentram seperti heningnya hutan belantara dan tenangnya air danau, serta hidup dinamis menerima perubahan seperti arus riang yang selalu bergerak dan mengalir tanpa henti. Sifat keterbukaan, keluhuran, dan kebersahajaan etnis Dayak telah menjadi jati dirinya. Ciri lain etnis Dayak ialah sangat hormat kepada alam dan tunduk kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Apapun agama yang
menurutnya dalam kesehariannya etnis Dayak suka mengalah dan selalu berusaha menghindari konflik, sehingga cenderung itu terkesannya penakut. Tetapi yang terjadi dapat menunjukkan kenyataan lain bila kesabaran mereka telah habis untuk selalu mengalah, tindakan mereka dapat menjadi sangat berbeda. Sekedar mengingatkan, peristiwa konflik etnis di Kalimantan Tengah pada 2001 yang lalu itu dipicu oleh benturan budaya berbeda dari para pendatang dengan masyarakat adat Dayak yang cinta damai dan sangat menghargai para pendatang. Jadi banyak di antara para pendatang yang mampu beradaptasi dengan baik bersama dengan masyarakat adat Dayak. Tetapi tidak sedikit pula yang tidak mampu membawa diri, selalu menunjukkan budaya kekerasan yang bertentangan dengan semangat dan falsafah Uma Betang. Dalam perjalanan bolak-balik ini, jadi dalam perjalanan usaha, pendatang seringkali membawa orang baru lagi dari tempat asalnya. Mereka yang baru datang ini sering sekali kurang menghargai adat istiadat setempat. Bila akhirnya terjadi perkelahian yang sering jadi korban, itu justru dari orang etnis lokal. Peristiwa tersebut terjadi dan terjadi lagi dari waktu ke waktu. Yang menjadi kekecewaan banyak pihak adalah pelaku pertikaian tersebut sebagian besar tidak terjerat hukum karena langsung lari dan tidak tahu rimbanya, sehingga akhirnya kepercayaan kepada aparat ini menjadi sangat lemah. Emosi untuk menghakimi sendiri terhadap pelaku-pelaku dalam pertikaian antar etnis menjadi tidak dapat dikendalikan dan meletup menjadi semakin besar seperti yang terjadi beberapa tahun lalu di Provinsi Kopi. Jujur harus diakui bahwa banyak etnis pendatang yang mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan warga lokal, tetapi karena perilaku beberapa orang yang kurang menghargai adat istiadat setempat, seakan-akan semua ini menghapus kesan simpatik terhadap mereka yang telah bermukim lama di Kalteng, sehingga benturan fisik kerap kali tidak dapat dihindarkan. Nah, bagaimana peran masyarakat adat dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa? Masyarakat adat Dayak mempunyai filosofi hidup dengan nama Belu Bahadat melalui tokoh sejarah Rapat Besar Damai di Tumbang Anoy tanggal 22 Mei sampai 24 Juli tahun 1894 yang dihadiri oleh ribuan orang, kurang lebih 400 anak suku Dayak. Belu Bahadat atau beradat itu memuat nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat hukum adat Dayak dalam kehidupannya sehari-hari dan telah menjadi aturan atau tata tertib kehidupan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Dayak secara turun-temurun, yang diteguhkan atau ditetapkan dengan berlakunya 96 pasal hukum adat Dayak yang selalu harus dipergunakan dan menjadi ketetapan di kalangan masyarakat adat Dayak. Jadi dengan berlakunya prinsip Belu Bahadat, tradisi hakayal antar suku adat atau dengan suku lainnya otomatis dihentikan melalui sumpah adat ketetapan rapat damai yang disepakati para tokoh adat se-Kalimantan. Sangat nyata peran tokoh adat dengan kearifan lokal saat itu mampu menghentikan perang antar suku, dan hingga sekarang tradisi saling hakayal betul-betul berhenti dan diharamkan. 19 ini cepat berlalu.